Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Syarifah Sunyati, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Besar SMA Negeri 3 Selimum. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 13 Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaat teknologi. Berikut aksi nyata yang saya lakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, terlebih dahulu saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran fisika. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalamannya mengenai model metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya di tahap pelaksanaan. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan smartphone untuk mencari pembelajaran yang berkaitan dengan fisika. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberikan tugas kelompok untuk membuatkan video pembelajaran. Berikut adalah hasil tugas kelompok yang berhasil mereka lakukan. Baiklah, sebelum lanjut ke videonya, tujuan pembelajaran adalah menganalisis dan melakukan praktikum gelombang bunyi dengan menggunakan bahan-bahan bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adukan Ramadan dan kepada saya Ramunda ya Abdul Dikir. Baik, kami akan membuat video cara pembuatan praktikum gelombang besar itu dan video berikutnya. Baiklah, alat dan bahan yang kita perlukan adalah 2 buah kaleng bekas, 2 buah botol plastik bekas, gunting, tali, lidi, palu, dan batu. Seterusnya melubangi kedua kaleng bekas dan kedua botol plastik bekas. Caranya seperti ini. Dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya siapkan tali kurang lebih 1 meter dan 1,5 meter. Nah, tahap selanjutnya adalah masukkan tali ke dalam kaleng yang telah dilubangi sebelumnya, seperti ini. Lalu ikatkan tali tersebut ke lidi yang sudah dipotong seperti ini. Dan juga hal yang sama untuk botol plastik. Dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah proses percobaan dari hasil praktikum yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, kesimpulannya adalah suara yang dihasilkan kaleng bekas jika di ruangan terbuka menghasilkan suara yang jelas tapi suaranya kecil, dan getaran yang dihasilkan lebih besar, sedangkan botol plastik menghasilkan suara yang lebih jelas dan besar, lalu getarannya lebih kecil. Sedangkan percobaan di ruangan tertutup, kaleng bekas menghasilkan suara yang lebih jelas dan keras dari sebelumnya, lalu suara yang dihasilkan botol plastik di ruangan tertutup adalah suaranya semakin jelas dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu, dan di samping kami saya ada Abdi, dan di samping kiri saya ada Widya, dan Citra Hidayah, dan Jumaril. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktikum gelombang mekanik. Untuk lebih lanjutnya kita akan melihat video berikut ini. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui perbedaan antara getaran yang dihasilkan dari kaleng susu bekas atau botol plastik bekas ketika berada di ruangan terbuka maupun di ruangan tertutup.
Yang pertama, lubangi dahulu kedua kaleng susu bekas maupun botol plastik bekas. Kemudian masukkan tali dan beri penyangga di dalam kaleng susu maupun botol plastik bekas tersebut agar nanti ketika ditarik, talinya tidak mudah lepas. Sang orang berdiri kemudian memegang kaleng susu bekas ataupun botol plastik bekas dan saling berhadap-hadapan. Yang satunya berbicara dan satunya lagi mendengarkan. Kemudian kita akan membandingkan bunyi ketika di dalam ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka. Ketika berada di ruangan terbuka, suaranya jelas, baik itu menggunakan botol plastik bekas ataupun kaleng susu bekas. Ketika memakai tali yang berukuran setengah meter tidak terlalu jelas, karena semakin panjang tali yang digunakan maka semakin jelas pula bunyinya. Begitupun ketika berada di dalam ruangan tertutup, suaranya lebih jelas dibandingkan di ruangan terbuka, karena ketika di dalam ruangan tertutup, suaranya mengendap dan menghasilkan suara yang lebih jelas. Kesimpulannya adalah menggunakan botol plastik bekas dan kaleng susu bekas ketika berada di ruangan terbuka maupun di ruangan tertutup tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi ketika menggunakan plastik bekas, getaran pada talinya sangat terlihat. Akan tetapi ketika memakai kaleng susu bekas, getarannya tidak terlalu terlihat. Baiklah, sekian praktikum dari kami tentang gelombang mekanik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Ramona dan teman saya bernama Wardiati. Kami dari kelompok 3 akan membuat praktikum sederhana yang berjudul gelombang bunyi. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kaleng bekas dan botol plastik bekas. Cara pembuatannya sebagai berikut. Cara pembuatan yang pertama yaitu ambil kaleng susu yang sudah tidak digunakan lagi. Cara pembuatan yang kedua yaitu lubangkan pada kaleng susu bagian bawah. Cara yang ketiga yaitu potong tali panjangnya 1,5 meter. Lalu ikatkan tali tersebut pada kaleng susu, contohnya seperti ini. Dan bentuk hasilnya yaitu seperti ini. Baiklah, contoh yang kedua, ambil botol plastik sepasang. Cara pembuatannya juga seperti kaleng susu bekas tersebut, hanya saja ukuran tali yang berbeda. Contohnya seperti ini. Contoh praktikum yang kami buat seperti ini. Perbedaannya yaitu gelombang bunyi dalam ruangan, getarannya agak sedikit kuat, tetapi suaranya jelas. Sedangkan di luar ruangan, getarannya kecil, tetapi suaranya kurang jelas. Sedangkan contohnya yang dari bahan plastik sama halnya dengan botol bekas susu. Hanya saja contohnya yang pertama menggunakan kaleng susu bekas dan contoh yang kedua menggunakan botol plastik bekas. Dan jadilah sebuah praktikum gelombang bunyi. Demikian praktikum dari kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, refleksi. Mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.